Hello everyone, perkenalkan nama saya Dinda Agatha Putrianika dari kelas 2 ED3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa praktikum pengendalian proses yang berjudul Respon Hasil Tuning Sistem Closed Loop pada peralatan berpengendali, yaitu pengendali aras. Tujuan atau capaian pembelajaran dari tuning ini sendiri yaitu yang pertama, mengoperasikan pengendali. Lalu yang kedua, dapat melakukan tuning parameter PID. Lalu untuk yang ketiga yaitu dapat melakukan analisa respon untuk servo sistem. Selanjutnya kita akan membahas data hasil pengamatan dari fungsi transfer. Dalam data hasil pengamatan ini didapatkan KP yaitu sebesar 1,3325, lalu didapatkan tau sebesar 1,3 menit, dan untuk tau D-nya 0. Lalu selanjutnya kita akan menentukan nilai parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode IMC atau Internal Model Control. Metode IMC ini diperkenalkan oleh Morari and Zaviriou pada tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan dead time yang kecil maupun besar. Berikut ini merupakan rumus dari Internal Model Control atau IMC. Selanjutnya kita akan menentukan nilai PB, KC, Tau I, dan Tau D, yaitu pada model PI. Untuk menentukan nilai PB, kita harus mencari nilai KC terlebih dahulu, karena untuk rumus PB sendiri yaitu 100 per KC, jadi kita mencari nilai KC terlebih dahulu. Dan untuk rumus KC sendiri yaitu 1 per KP dikali Tau per Tau C, dan didapatkan hasil sebesar 2,251407113. Lalu selanjutnya kita dapat menentukan PB yaitu 100 per KC dan didapatkan hasil sebesar 44,416667. Lalu selanjutnya kita akan menentukan Tau I. Tau I yang diketahui di sini yaitu masih berupa dalam satuan menit. Lalu dalam penentuan nilai parameter pengendali untuk tuning ini saya akan mengganti yaitu menjadi satuan detik. Jadi Tau I bernilai 78 detik. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua yaitu data hasil pengamatan tuning, yaitu tipe servo, lalu pengendali PI, lalu juga diketahui ada SP1 dan SP2. Untuk SP1 sendiri yaitu diketahui sebesar 30%, lalu SP2 sebesar 50%, dan untuk PB, Tau I, dan Tau D juga sudah kita cari pada pembahasan yang pertama tadi, tinggal kita memasukkan ke dalam data yang disediakan. Untuk PB sendiri didapatkan hasil sebesar 44,42, lalu Tau I sebesar 78 detik, dan Tau D-nya tidak ada. Lalu dapat diketahui seperti pada layar yang telah saya tampilkan bahwa data pengamatan terdapat T dalam satuan sekon dan persen PV. Berikut merupakan cuplikan data pengamatan. Setelah kita mendapatkan data pengamatan seperti di atas tadi, kita dapat menggambarkan grafik hasil pengamatan yaitu grafik kurva respon hasil tuning yang seperti berikut. Setelah kita menggambarkan grafik kurva respon hasil tuning, kita dapat menentukan analisis dari parameter respon hasil tuning. Dalam menentukan analisis parameter respon hasil tuning ini memiliki beberapa parameter, yaitu ada overshoot, decay ratio, peak time, lalu ada rise time, lalu ada response time, lalu period of oscillation, dan yang terakhir yaitu offset. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu parameter dari respon hasil tuning. Dapat diketahui pada tabel yaitu pada overshoot dan decay ratio tidak memiliki nilai atau tidak didapatkan nilai dikarenakan grafiknya tidak stabil dan hasil PV-nya tidak menuju ke nilai yang diinginkan dan nilainya cenderung berubah-ubah setiap waktu.
Tetapi di sini saya akan tetap menjelaskan pengertian dari overshoot dan decay ratio. Untuk overshoot sendiri memiliki persamaan yaitu A per B. A ini adalah jarak dari puncak ke nilai akhirnya. Tetapi karena hasil dari grafik yang telah dibuat tadi tidak stabil, jadi tidak didapatkan nilai. Lalu selanjutnya untuk decay ratio. Decay ratio memiliki persamaan yaitu C per A, yang artinya puncak kedua dibagi puncak yang pertama. Tetapi decay ratio ini juga sama seperti overshoot, tidak didapatkan nilai. Jadi bisa ditulis 0 ataupun strip seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu peak time. Peak time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertentu. Jadi bisa dilihat di puncak yang tertinggi berapa waktu yang didapatkan, yaitu sebesar 78 detik. Lalu selanjutnya kita akan membahas rise time. Rise time adalah waktu pertama kali dia mencapai nilai akhir yang steady state. Jadi kita juga membuat garis bantu lagi untuk mengukur dan didapatkan nilai sebesar 346,820. Kemudian response time. Response time adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon yang dimana nilainya itu sekitar toleransi yang ditetapkan dan didapatkan hasil yaitu sebesar 506,358. Dan satuannya untuk rise time dan response time yaitu detik. Selanjutnya yaitu period of oscillation atau T adalah jarak antara puncak 1 ke puncak 2, tetapi pada grafik kita kali ini tidak memiliki nilai. Lalu yang terakhir yaitu offset. Offset ini kita dapat mencarinya dengan cara SP dikurangi PV dan didapatkan hasil sebesar min 0,1%. Demikianlah presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.